Islam. Teori penawaran dalam Islam ialah menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariah, yang artinya produsen diperbolehkan meningkatkan produksi ketika harga naik, selama proses produknya halal, tidak menzolimi pihak lain, dan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip dasar penawaran Islam. Dalam ekonomi Islam, penawaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit, tetapi juga pada kemaslahatan atau maslahah dan keadilan. Beberapa prinsip pentingnya itu, yang pertama itu ada halal dan thayyib. Barang yang ditawarkan harus sesuai syariat, tidak haram dan tidak berbahaya. Yang kedua itu keadilan harga. Harga harus wajar, tidak mengandung unsur penipuan, horor, atau riba. Yang ketiga itu tidak menimbun atau ihtikar. Islam melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak adil. Yang terakhir, tujuan produksinya itu mencari keuntungan yang diberkahi Allah, bukan sekedar memaksimalkan labanya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Islami, sama seperti teori konvensional. Jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh yang pertama barang itu sendiri, atau semakin tinggi harga semakin banyak yang ditawarkan. Yang kedua, biaya produksi atau termasuk upah, bahan baku, dan teknologi. Yang ketiga, kondisi pasar dan persaingan, atau dalam Islam harus adil dan tanpa monopoli. Yang keempat, tujuan spiritual produsen, seperti mencari keberkahan dan manfaat sosial. Kurva penawaran dalam Islam. Kurva penawaran dalam Islam itu mempunyai arti hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang dijual. Sama seperti kurva penawaran yang biasa kita pelajari. Jadi kalau harga naik, biasanya penjual mau menjual lebih banyak barang. Tapi yang menjadi perbedaan pada kurva penawaran Islam ialah pada titik keseimbangannya, bukan hanya dilihat dari harga dan jumlah barang saja, akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa hal seperti kehalalan produk, keadilan dalam jual beli, dan manfaatnya terhadap masyarakat luas, atau seperti yang biasa kita sebut dengan maslahah. Jadi dalam Islam, penjual bukan hanya mengutamakan keuntungan saja, akan tetapi juga harus sesuai dalam ajaran Islam agar hasil penjualannya menjadi berkah dan adil terhadap semua pihak. Kurva penawaran dalam Islam punya prinsip yang sama dengan kurva penawaran biasa, tetapi ada tambahan nilai-nilai agama dan sosial agar pasar itu menjadi tempat yang adil dan bermanfaat bagi semua orang. Baik, yang kelima, perbedaan penawaran Islam dan konvensional. Aspek penawaran konvensional penawaran Islam, motivasi maksimalisasi keuntungan mencapai maslahah dan ridha Allah. Objek barang, semua barang yang bernilai ekonomi hanya barang halal dan bermanfaat. Etika produksi tidak selalu memperhatikan moral, wajib beretika dan adil. Harga ditentukan pasar sepenuhnya, pasar bebas dengan nilai keadilan. Tanggung jawab sosial tidak diwajibkan ditekankan dalam syariah.